Buat saya begini, mengingatkan sama-sama, karena saya diplomat, mantan diplomat, bahwa yang namanya diplomasi itu, orang bilang kan diplomasi itu art mengenai segala kemungkinan. Jadi tidak ada kata berhenti, selesai, diplomat, gagal. Tidak. Harus ada art untuk kemungkinan lain yang kita upayakan, kan gitu. Tapi begini, untuk melangkah ke dunia diplomasi di dalam situasi dinamika seperti sekarang, yang konfliknya sudah banyak meletus menjadi perang, kita harus punya leverage kan. Leverage itu daya ungkit. Harus punya modal dasar diplomasi kita. Zaman Soeharto, kami di Deplu, saya masuk 85 itu, tahun 85, adalah pedoman bahwa politik luar negeri kita itu bisa digambarkan sebagai lingkaran konsentrik namanya. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lapisan luas. Nah, yang utama adalah lingkaran dalam. Itulah prioritas politik dalam negeri. Makanya kita bilang dulu pilar politik luar negeri kita itu berdasarkan lingkaran ini 4. ASEAN, non-blok, OKI, PBB. Sekarang tambah BOP. Nanti dulu. Jauh amat. Jangan buru-buru. Dulu ASEAN kenapa di tengah? Ini kawasan kita ini Asia Tenggara kawasan konflik. Tahu sendiri perang Vietnam berlarut-larut, Kamboja segala macam. Dengan ASEAN kita bisa galang kesamaan pandangan sehingga sekarang nggak ada konflik dulu setelah pasca ASEAN terbentuk ya. Jangan ngomong konteks sekarang. Artinya bermanfaat tuh ASEAN. Kita sama-sama waktu itu cuma 5 negara menggalang. Kita ikut menyelesaikan masalah mana? Apa namanya? Itu kemudian tapi saya mau bilang gini, tidak ada lagi aliansi militer, Mafilindo, kayak apa segala macam. Karena itu jelas berkiblat tuh, nggak sesuai sama non-blok segala macam lah gitu kan. Nah terus kenapa kita terus yang kedua itu adalah PBB, non-blok, gerakan non-blok, orang bilangnya GNB. Karena waktu itu masih, bayangin 70-an itu masih banyak, Afrika belum sepenuhnya merdeka tuh, Rhodesia segala macam. Makanya kita bermain pada tataran non-blok. Karena gemanya masih didengar. Makanya merdeka. Nah sekarang udah merdeka, tinggal Palestina katakan, apa yang berikutnya?